Oke. Dan mudah-mudahan penyanyinya mau juga, biasanya mau. Karena saya mau memang. Andin terlihat. Bukan kamu, penyanyinya Dewa maksudnya. Oh. Gila juga loh bos. Ini kan lifestyle baru, orang nonton konser Ya, dengan cara kita ini. bikin peradaban baru dong. Iya, bikin peradaban baru tuh nggak mudah. Oke. Apalagi membuat peradaban baru tanpa utang ya, sulit loh. Kalau bikin infrastruktur pakai utang gampang. Waduh. Iya. Mas, izin solo udah keluar kan ya? Udah, iya, aman, aman. Oke, lanjut silakan Mas. Jadi bikin peradaban itu lebih susah daripada bikin. Jadi peradaban itu kan ada hubungannya dengan ini ya, jiwa ya, membangun jiwa, membangun peradaban. Kalau infrastruktur kan membangun raga, ya kan? Oke. Nah ini membangun jiwa. Bagaimana membangun peradaban Jakarta, terutama karena saya konsepnya awalnya di Jakarta ya. Tapi kalau daerah-daerah lain menyambut itu alhamdulillah gitu. Jadi awalnya saya nganggap Jakarta itu sebagai kota yang sudah cukup modern, harusnya udah punya lifestyle nonton musik orkestra. Karena salah satu syarat majunya sebuah bangsa itu ya masyarakatnya nonton orkestra gitu. Kalau belum nonton ya belum maju gitu. Oke, jadi Ya. kita mau melangkah maju dengan misinya Mas Dhani melalui Iya. budaya begitu ya Mas? Iya, karena saya yakin Jakarta sudah siap sebenarnya, hanya belum Oke. ada yang memulai aja. Dan dari yang sebelumnya dua chapter tanggapannya Mas Dhani gimana? Udah siap belum? Sudah sebenarnya kalau untuk event di GKJ gitu ya yang hanya 1.000 orang ya pasti siap banget sebenarnya. Cuman masalahnya bisa nggak itu dibuat sebulan sekali atau bahkan mungkin seminggu sekali. Gitu kayak seperti kalau kita nonton play di New York atau di London itu tiap hari gitu, nonton play itu tiap hari. Iya, sehari bisa 2 kali kadang-kadang. Itu udah kebutuhan jiwanya mereka gitu karena manusia ketika IQ-nya tuh udah di atas 90 itu udah butuh yang namanya makanan jiwa. Jadi orkestra itu adalah makanan jiwa. Gitu. Oke, silakan jadikan Ngerti headline nggak? teman-teman di tentu. Saya berusaha Mas. Iya. Bapak gimana? Iya. Oh iya, Bapak iya. Terjawab ya? Iya. Sip, itu kenapa mengusung konsep orkestra makanan jiwa. Iya. Headline. Oke, ada lagi? Silakan. Yang mau bertanya? Silakan Mas. Music for the soul. Makanan jiwa. Oke, sebutkan nama dan dari mana? Silakan Halo, pertanyaan. saya Vito dari Kumparan. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, soal Surabaya kan dibagi jadi 2 hari. Apakah komposisi repertoarnya gitu akan sama di hari pertama dan kedua atau ada perbedaan? Itu yang pertama. Yang kedua, soal solo ini kan tadi kapasitasnya gede banget. Sedangkan Mas Dhani sendiri emang maunya kan kalau orkes tuh 1.000 orang doang. Kenapa akhirnya Mas Dhani setuju untuk ngadain di Solo yang sebesar itu? Terus yang terakhir, kan kayak kemarin pas pesta rakyat Tio Nugrus tuh sebenarnya lumayan mendapat atensi dari masyarakat ya. Kenapa kayak drummer-drummer lamanya Dewa tidak diajak? Kalau mau ngasih tahu kenapa vokalis saya juga cuma 3, boleh juga sih Mas. Wah. Tembak lagi ya. Nomor 1 tadi apa? Soal 1.000 orang. Oh iya. 2 harinya. Ya 2 hari kita tuh punya berapa sebentar bukan Mas Guntur, kita sudah merekam berapa orkestra lagu? Orkestra kita sudah rekam Hampir 60 Mas, sekitar 56. iya, berarti kira-kira bisa berbeda. Kira-kira bisa berbeda karena saya nggak suka ngulangin repertoar di tempat yang sama. Kemungkinan bisa repertoarnya beda karena penyanyinya juga beda ya. Ya di Surabaya beda ya kan. Di Surabaya ada Kan ada 2 hari tuh Mas Aldo. Andin ada 2. Di hari pertama ada Anto, hari kedua ada Andin. Oke. Dan mudah-mudahan penyanyinya mau juga, biasanya mau. Karena saya mau memang. Andin terlihat. Bukan kamu, penyanyinya Dewa maksudnya. Oh. Yang 3 biasanya mau, biasanya kalau diatur-atur gitu. Ini supaya nggak boring. Ini hari pertama hari langsung nyanyi lagu yang ini, hari kedua di Surabaya kan 2 hari. Oh ya, 2 hari. Berarti ya pasti tidak. Saya jamin tidak sama.
saya jamin tidak sama. Mungkin akan kita kasih listnya kepada penonton nanti ya, bahwa lagu ini di hari pertama Ari Lasso nyanyi lagu ini, hari kedua nyanyi lagu ini, Firza juga lagu ini. Saya jamin sih karena melihat kesiapan daripada orkestranya sudah pernah merekam 56 sampai 60 lagu, saya rasa itu bisa dua semuanya kita mainkan, tidak ada yang kita tidak mainkan. Terus sebenarnya saya lebih suka orkestra itu didengar tanpa melalui speaker. Jadi kenapa saya nggak suka audiens yang lebih besar? Karena akhirnya orang mendengar orkestranya dari speaker kan. Karena speaker, padahal orkestra itu enak ditonton 500 orang langsung dengar suara gesekan daripada stringnya itu. Karena itu beda dengar langsung sama dari speaker. Cuman Bapak Aldo sebagai pemilik daripada Redline, dia memberikan sesuatu yang tidak bisa saya tolak. Apa itu Mas? Ada deh. Nggak boleh nebak ya? Iya Dan dong. mungkin bisa saya tambahin untuk orkestra yang tanpa mikrofon itu gedungnya di Jakarta yang bisa baru cuma satu, yaitu ada ya di mana? GKJ bukan? Bukan di sekitar di Kemayoran. Nah, itu memang dibangun untuk orkestra G-Expo. chamber. Oh, oke. Bukan di Expo, ada satu gedung, kebetulan itu gereja sebenarnya gitu. Tapi itu memang dipersiapkan akustiknya tanpa mikrofon. Tapi bentuknya chamber gitu, jadi kayak teater gitu. Tapi kapasitasnya juga sangat kecil dan ternyata tidak disewakan untuk kebutuhan yang lain gitu. Oh, oke. Untuk klasik ya? Untuk klasik benar. Speakernya sangat sedikit kecil sekali ya untuk vokalisnya. Harapannya mudah-mudahan sih dengan ada Night at the Orchestra ini akan banyak tempat-tempat. Pecah kalau itu dia main di situ ya jebol semua nih mungkin gitu. Iya, makanya. Oke, ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Yang ketiga ya? 3 vokal. Oke, silakan Mas. Coba hubungi Tio, Aldo, kita ajak. Mas, kan nanyanya vokalis tadi. Apa cuma 3 Tio vokalis? juga ditanyakan kok. Iya, dia tanya Tio. Tio ya? Yang ditanya Tio. Oke. Vokalisnya udah banyak kebetulan. Ya. Udah banyak sekali. Lu mau nanya apa sih sebenarnya? Udah kok, udah. Udah kejawab ya? Udah. Oke, sip. Selanjutnya, silakan yang mau bertanya. Terima kasih Mas sudah bertanya. Ada lagi? Perlu kami informasikan bahwa setelah ini dengan sangat menyesal karena mengingat waktu untuk buka puasa mepet, jadi nggak ada doorstop. Jadi silakan manfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan pertanyaan. Apapun yang mau disampaikan, silakan. Silakan. Ya. Oke. Ada?